Jessica Iskandar dan Vincent Verha mendatangi Div Propam Mabes Polri Jakarta. Mereka minta keadilan dari kelakuan pihak oknum polisi Polda Bali terkait dugaan ketidakprofesionalan dan arogansi. Oknum tersebut diduga dari penyidik di Reskrimum Polda Bali yang inisial FAA selaku TS Kanit di Direskrimum Polda Bali. Pengacara Jessica Iskandar Ronald Epotu di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 12 September 2022 menyebutkan bahwa mobil tidak disita tapi tindakan penyitaan tak memenuhi prosedur. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Jessica, sedikit Kak, mungkin agendanya apa Kak? Iya. Oke, dari saya ada tambahan dikit. Di sini saya minta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memberikan kepastian terkait laporan kami, karena pasal yang terkait ini adalah pasal 378 junto 372 ya kan, yang terbit di tahun 46. Berarti ini bukan pasal yang harus dipelajari lagi atau ada penyesuaian atau apa, ini udah pasal yang sudah ada. Jadi pertanyaan kami itu adalah kenapa bisa lemot dan lama kayak gini. Jadi saya juga berharap penyidik Polda Metro Jaya bisa lanjutin kasus ini dan memberikan kita kepastian untuk keadilan kami. Jadi selain itu, kalau terlapor Stefanus diduga telah memenuhi unsur-unsur pasal yang kami laporkan, agar segera dilakukan upaya paksa. Jadi ya itu sih dari saya, teman-teman. Mungkin kamu ada tambahan? Ya, kalau dari saya ingin penegak hukum di Indonesia itu bisa adil dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga orang yang seperti saya yang melapor dan mengadukan bisa mendapatkan kepastian hukum. Saya juga berharap suara hati saya bisa didengar oleh Pak Kapolri agar untuk orang seperti saya bisa mendapatkan keadilan ketika kami sedang berjuang mencari keadilan di negeri ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Kalau untuk perkembangan yang di Bali sendiri sejauh ini seperti apa sih? Iya. Perkembangan kasus yang di Bali sendiri. Perkembangan yang kasus di Bali itu adanya laporan polisi dari pihak lain, kan begitu. Tetapi barang pada saat itu B73DAR ada dalam pekarangan kita, pada saat itu sudah ada di kita. Sebelum ke terlapor Stephen ini. Kemudian Polda Bali datang di Reskrimum, datang ke tempat pekarangan milik klien kami. Makanya tadi kami tunjukkan foto-fotonya juga, meminta mengamankan, karena klien saya juga menjalankan prinsip kehati-hatian di situ, prudensial principle. Dia takutnya ini orang yang ngaku-ngaku saja atau bagaimana. Dicek, bener nggak ini dari Polda Bali? Sampai akhirnya kartu anggota ada, surat tanda terima diberikan. Nah kita percaya, oke, berarti ini anggota Polri demi pro justisia, kan begitu kan, demi keadilan. Kita serahkan. Tetapi setelah saya cek, kok ini dilaksanakan ada dugaan malprosedur ya. Dilakukan karena masih SP lidik. Tidak dilakukan dalam SP penyidikan. Beda loh, penyelidikan dengan penyidikan itu. Sebagaimana Perkap 6 tahun 2019 pasal 10, upaya paksa itu dilakukan dalam tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Dan itu pun jelas kalau menurut KUHP, penyitaan itu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan sebagainya. Tetapi ini dilakukan hanya berdasarkan SP lidik. Dan kita menunggu sebenarnya, mungkin akan diberitahukan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tetapi tidak, justru kita yang bersurat baru dikasih informasi. Setelah kita lapor di Propam, dikasih informasi bahwa telah dipinjam pakaikan. Nah ini yang kami sesalkan, dan kami pasti juga akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terkait hal ini. Karena berarti orang yang membeli, ya kan, orang yang membeli patut diduga, yang membeli barang itu terhadap si terlapor Stephen, patut diduga ada pasal penadaan juga, 480. Itulah dugaannya. Dan kita akan teruskan, kalau kita bicara materi hukum, kita akan fight secara materi hukum. Kan begitu. Ini karena hak hukum daripada klien kami, hak warga negara konstitusional menjamin negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Kan begitu. Pak Vincent sama Kak Jedar sendiri mungkin sampai saat ini belum menemukan titik terang gitu. Mungkin masih mengganjal juga nggak sih untuk kalian berdua gitu?
Yang pasti belum ya, dan masih dalam proses. Makanya kami masih berusaha bolak-balik terus memperjuangkan hak-hak keadilan buat kita gitu. Kita itu tetap berjuang, makanya kan tadi pagi kita kan juga ada dapat kabar laporannya kan naik sampai ke Bareskrim. Jadi bentar lagi kita akan datengin dan kita juga akan minta informasi selanjutnya. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab full. Ada lagi teman-teman? Pada saat kejadian itu mungkin Kak Vincent sama Kak Jedar ada di ruang kita langsung atau kita Pas kejadian itu kita lagi di Jakarta, memang asisten rumah tangga saya nelpon saya. Di situ saya nyuruh dia untuk cari tahu apakah yang tadi Bang Roli ngomong, apakah itu benar anggota atau tidak. Jadi dari situ kartu anggotanya keluar dan suratnya juga keluar. Dari situ kan balik lagi. Vincent nggak mau lawan institusi negara dong. Karena ngapain? Kalau emang ini prosesnya, ada suratnya, kartu anggotanya udah keluar, berarti sah. Ibarat kata kan, ya nggak mungkin aku melawan. Jadi ya udah serahkan mobilnya. Karena aku tidak tahu mobil ini sedang kasus. Gitu loh. Jadi saat itu kita lagi di Jakarta. berat banget? Gimana caranya biar nggak kepikiran terus gitu? Ya beruntungnya sih aku didampingi suami yang support, jadi selama dari awal tahu kasus ini suami udah bilang sama aku, kan aku sempat sakit, sempat air susu aku berhenti, terus aku demam karena stres, kepikiran. Suami bilang jangan stres, kamu jangan mikirin soal kasus ini, biar saya yang bantuin kamu, pokoknya kamu tenang, urus bayi aja. Jadi suami beserta kuasa hukum yang mencari jalan yang terbaik ya buat keadilan kita. Kita termasuk juga lebih memilih untuk tinggal di Bali juga Kak, supaya sekalian refreshing gitu. Kalau tinggal di Bali sih kebetulan Memang sudah sebelum musibah ini muncul, kita memang udah tinggal di Bali. Jadi itu kita nggak mau bikin alasan kita di Bali gara-gara kasus ini, enggak. Kita memang udah sebelum kasus ini muncul kita memang udah tinggal di Bali. Apalagi Vincent kan sudah mau 15 tahun lah di Bali. Ada perbedaan apa mungkin tinggal di Jakarta dengan tinggal di Bali itu merasa? Itu pertanyaannya udah mulai miring Kak. Kita fokus ke kasusnya saja ya Kak. Maaf. Mungkin sekarang udah diketahui belum sih Kak, keadaan Steven sendiri itu ada di mana? Belum tahu, belum jelas. Tapi kita kan berharap aparat kepolisian akan ambil tindakan yang lebih tegas biar keadilan kita tuh diberikan. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab full, tapi nanti kedepannya pasti ada jawabannya. Setelah selesai somasi kemarin mungkin seperti apa Kak? Gimana? Yang somasi yang kemarin dikasih ke Kakak itu. Oh, Siap. Jadi terkait kemarin ya membahas somasi sedikit yang sempat ditujukan kepada klien kami, sampai pada saat ini tidak ada progres, belum ada progres. Dan kami pun meyakini memang apa yang telah kami sampaikan semua sudah sesuai materi hukum. Sama-sama. Jadi kita dalam hal ini mencari keadilan, otomatis secara mutatis mutandis yang kita ingin adalah penegakan hukum yang adil. Itu saja. Ini Bang, sudah. Berarti sama ini mobil gimana? Udah ditemukan atau gimana? Keadaan mobil sendiri gimana? belum. Belum sama sekali ya? Belum ada titik terang? Cuma satu yang tadi pagi dikabarin oleh Bang Roli tadi, yang masalah mobil Alphard Baru satu? Ya. Yang kita ketahui yaitu ada di Polda Bali, karena surat mereka kan mereka yang ngambil, entah itu mau dipinjam pakaikan kepada siapapun, tidak ada hubungannya dengan kita. Rex Tandelingennya nggak terkait dengan kita. Yang kita tahu, kita sudah serahkan ke Polda Bali, maka kita minta pertanggungjawaban Polda Bali. Dan begitu. Bisa dibilang ada oknum polisi atau gimana? Ya, patut diduga itu ada ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dalam hal ini. Artinya ada dugaan juga telah memihak kepada satu pihak, kan begitu. Gimana? Jedar ada kecewa gak sih sama pihak kepolisian? Selama ini kasus berlarut hingga sampai akhirnya nggak ada kejelasan sama sekali, malah ada oknum. Kalau saya sih pribadi, saya optimis pasti akan ada jalan yang terbaik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan teman-teman wartawan, suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita, agar bisa membantu
untuk mendapatkan jalan terbaik hukum yang sejelas-jelasnya, kepastian hukum buat kita yang melapor dan mengadu. Jedar, ada upaya apa lagi sih selain upaya hukum untuk mengetahui semua mobilnya ini gimana, Bang? Ya, jadi kalau terkait dengan kerugian-kerugian lain, kita tetap sekarang tetap pada laporan pidana, kita belum melakukan upaya hukum lain, gugatan perdata atau apapun, kita tetap konsen terhadap laporan pidana dulu. Dan justru ini semakin terang gitu kalau kita lihat, semakin kita kawal kasus ini ada perkembangan sejujurnya. Cuman memang terhadap terlapor si Christopher ini yang kita dapat informasi terakhir baru dilakukan panggilan 1 kali. Disitulah kita berharap Polda Metro juga dapat memberikan kepastian itu. Ya kita percayalah, sekarang Kapolri kan lagi semangat untuk membangun citra Polri kembali. Di situ justru orang-orang yang melapor mengadukan itu membantu untuk Kapolri mewujudkan itu. Kalau ada dugaan anggota tidak benar, laporkan, adukan. Dan kita kan melakukan upaya hukum yang ada. Di Propam ini adalah badan yang khusus. Apabila ada dugaan-dugaan terkait, ada dugaan penyalahgunaan kewenangan tugas fungsi sebagai penyidik. Di situ. Kalau dari Jedar sendiri sama Vincent nggak ada langkah-langkah yang lain untuk mencari tahu gitu selain upaya hukum? Enggak, karena kami mau gimana pun tetap ikutin prosedur hukum. Karena itu yang juga berlaku di negara Indonesia dan itu juga jalur yang terbaiknya. Jadi untuk saya sendiri untuk menjadi investigator ngapain, ya kan? Jadi buat saat ini kita tetap ikutin prosedur hukum dan pengacara kita juga sangat membantu kita untuk menjalani kasus ini. Ya artinya ini kan kekeh juga dari pihak sana kan mungkin merasa benar ya. Atau Apa-apa. mungkin ada bukti-bukti yang tidak cukup dari justru kemarin kan ada omongan dari pihak sebelah bahwa dia mau damai. Ya. Saya open untuk damai, tapi saya mau jelas gitu loh. Jelasnya tuh damainya mau kayak gimana, bentuknya gimana, perjanjiannya gimana, kan gitu. Jangan cuma keluar di media doang mau damai, tapi nggak ada niat baiknya loh untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang dia bilang ya. Jadi tapi pihak sebelah tuh boleh punya hak kok untuk merasa tidak bersalah, nggak apa-apa. Kan balik lagi kan kita kan kalau bisa, mari kita gelarkan bukti-bukti kita semua, ya kan kan gitu, biar lebih jelas, biar nggak usah plimplang kayak gini. Merasa dipermainkan nggak sih dengan mereka? Saya tetap optimis, jadi ya tetap jalanin ya jalan hukum prosedurnya. Tadi setelah laporan mungkin ada kepastian kah sampai kapan untuk menunggu kepastian? Belum, jadi informasi yang disampaikan tadi hari ini setelah kita berkoordinasi nanti kita akan diarahkan kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri terkait hal tersebut. Karena memang surat kita kan baru kita adukan tanggal 1 dan syukur sekarang kita sudah mendapatkan informasi tambahan bahwa telah dilimpahkan juga ke Biro Wasidik Bareskrim Polri. Oke.